Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan teman-teman seperti biasa kita akan kembali melakukan analisa market pada Bitcoin dan juga pada TotalTree yang mewakili kurang lebih ke altcoin dan juga ke memecoin teman-teman. Dan kita pengen tahu pergerakan terbarunya seperti apa supaya kita bisa antisipasi dan jangan sampai kita malah buy terus kemudian market jatuh lagi. Jadi perlu kita lakukan cek berkala, analisa berkala terhadap price action yang sedang terjadi atau sedang berlangsung teman-teman ya. Dan kita akan melakukan analisa pada Bitcoin dan juga TotalTree pada video kali ini teman-teman. Dan ya, kita juga sudah ada playlistnya teman-teman di video YouTube kita dan juga di TikTok kita. Jadi Anda tinggal buka aja di TikToknya saya atau video YouTube saya teman-teman. Dan di sini sudah ada playlist di bagian sini. Nih, ini adalah analisa market harian. Dan teman-teman bisa ikutin di situ ya. Dan paling better kalau teman-teman bisa melakukan subscribe. Jadi kalau ada update video baru, Anda bisa langsung tahu dari notifikasi yang muncul di YouTube channel Anda, teman-teman ya. Dan sebelum saya mulai ke bagian analisanya, teman-teman, ini saya mau infoin ada sebuah situs ya, namanya strategialgo.com. Jadi ini adalah sebuah situs di mana teman-teman bisa menggunakan produknya, dan produknya ada dua, yaitu auto trade untuk future market dan satu lagi adalah auto trade untuk spot market. Nah, kenapa ada auto trade ini? Ini buat teman-teman yang tidak mau ribet dengan analisa market, dan mungkin kalau Anda analisa, Anda terlibat dalam melihat chart dan sebagainya, Anda mungkin lebih ke emotional trade, teman-teman. Nah, kalau Anda menggunakan auto trade, Anda akan menghilangkan itu semuanya. Dan di sini sudah ada dua produknya, yaitu untuk future dan untuk spot, teman-teman. Dan masing-masing punya resiko masing-masing, ya. Resiko dan income yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan Anda pengen hanya di spot saja, boleh itu lebih low risk ya. Atau Anda pengen yang lebih high risk tapi high income, boleh di future market ya. Dan untuk semua produk ini Anda bisa tanya langsung ke bagian chatting di sini. Nanti akan ada admin yang akan membantu Anda menjelaskan produknya. Jadi Anda mau pakai dua-duanya silahkan, mau salah satu dari dua ini juga silakan. Dan ini diperuntukkan buat Anda yang tidak mau pusing dengan trading, tidak mau pusing dengan analisa-analisa market. Jadi Anda mau taunya beres ya. Jadi Anda bisa pakai ini teman-teman semuanya. Oke. Baik. Kita akan masuk kembali ke dalam analisa kita di Bitcoin khususnya, dan ini saya sudah buka chartnya Bitcoin, time frame-nya saya menggunakan time frame 1 hari teman-teman. Dan kenapa saya menggunakan time frame 1 hari? Ya supaya kita bisa melihat big picture pergerakan dari Bitcoin dalam tempo 1 hari ya. Dan kalau pakai 1 hari datanya kan banyak ya, jadi kita bisa melihat lebih jelas pergerakan keseluruhannya teman-teman ya. Oke, kita lihat Bitcoin di harga sekarang ya. Sekarang ada di level 73 ribuan. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, ini saya hapus dulu ya. Ini analisa kecil-kecil ini saya hapus dulu ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini kemarin kita sudah bikin nih. Ini namanya bearish fair value gap ya di time frame 4 jam ya. Dan di time frame yang 1 hari ini kan tidak kelihatan ya. Nanti kita buka yang 4 jam dan 1 jam teman-teman ya. Pasti kelihatan ya. Dan teman-teman lihat ya, market sempat turun sentuh level bawah sini ya. Kita lihat dia sempat nyentuh di level 72.443 teman-teman ya. Dan ya, ini sudah masuk level psikologis ya, di mana ini batas yang sebenarnya diincar oleh banyak orang, termasuk saya di level 70.000 sampai dengan 73.000. Ini adalah area incaran saya, tapi ya saya lebih condong ke area 70.000 teman-teman ya. Dan juga mungkin kalau jatuh lagi, ini level 60 ribuan nanti di bawah sini ya, di bawah sini. Nah, ini akan jadi target berikutnya untuk saya buy the dip pada Bitcoin-nya ya. Kalau sekarang, ini kan ada area support nih di bawah nih teman-teman ya. Ini ada area support di bagian bawah. Jadi ini berada di level 70 ribuan ya. 70 berapa nih? Kita cek dulu ya. Nah, 70.455 dolar ya. Jadi ini adalah harga level untuk Bitcoin. Andaikan dia turun, maka dia akan ngejar area support ini ya. Dan kemarin sempat turun ke 72.443. Nah, hari ini tapi masih ada waktu 18 jam. Ini candle-nya ada sedikit hijau teman-teman ya, sedikit hijau. Dan hari ini tanggal 30 Mei ini hari Sabtu ya. Dan biasalah kita tahu ya, kalau weekend itu market tuh cenderung lebih ke sideways atau biasanya ke turun ya. Jarang banget weekend itu market naik, jarang banget. Bukan tidak ada, tapi lebih ke jarang dia naik pada saat weekend teman-teman ya. Nah,
kita lihat ya, ini sekarang ada di level 73.000 dan dia masuk ke area bearish fair value gap dari time frame yang lebih kecilnya, dan possibility ya teman-teman ya, ini bisa drop teman-teman ya, ini bisa drop, bisa ngejar lagi ke level 72.443 dolar ya. Kenapa saya bilang possibility ya, karena area ini cukup kuat teman-teman ya. Nanti kita turun ke 4 jam, kita lihat ya. Atau sekarang aja deh, saya akan buat teman-teman turun ke time frame 4 jam, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini berapa kali dia reject ya. Dia reject dari sini, dia reject lagi. Ini padahal udah tembus ya, tapi ya di reject lagi, turun dari sini. Nah, ini di reject turun lagi ya. Walaupun sebenarnya bayarnya di sini ini berusaha nih teman-teman. Bayarnya ini berusaha untuk mendorong harga itu naik ya. Jadi kalau di sini dia warna merah, nah, buyer yang satu ini di bawah sini, ini berusaha untuk dorong harga naik, ya. Jadi, saling mendorong lah, saling, berusaha untuk membuat harga itu dipump ke atas, teman-teman, ya. Saling berusaha seperti itu, ya. Cuman, sekarang ini powernya masih sama. Kalau kita menggunakan, POC-nya, yang volume profile, ya, kita pasti ketemu di sini nih. Di area sini aja nih. Nah, ini adalah area pertarungannya. Dia POC-nya ada di tengah-tengah sini nih. Ya, kurang lebih di harga 73.389. Jadi itu adalah harga battle-nya mereka. Ya, harga yang dianggap wajar untuk pergerakan Bitcoin sekarang ini, teman-teman. Ya, dianggap wajar. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pembelian di harga sekarang, nah, itu menurut buyer and seller itu adalah harga yang wajar untuk sekarang, ya. Ini berdasarkan point of control-nya. Jadi di area sini ini adalah POC-nya, teman-teman. Ya, jadi ini ada area di mana harga dianggap wajar untuk sekarang ini. Jadi battle-nya ini terjadi di sini. Tinggal kita lihat ya. Setelah battle ini selesai, ini kan sudah berlangsung dari tanggal berapa nih ya? Dari tanggal 28 sampai tanggal 30. Udah 2 hari nih. Battle-nya di situ aja. Jadi dia nggak bergerak kemana-mana ya. Udah sempat naik diturunin, udah sempat turun dinaikin. Jadi antara seller sama buyer ini sama-sama kuat dalam 2 hari terakhir ini, teman-teman. Ya, atau kalau bahasa kita itu lebih ke sideways lah. Ya, jadi seller nggak mau kalah, buyer juga tidak mau kalah. Nah, tinggal kita perhatikan sih sebenarnya teman-teman. Di sini kan time frame yang kita pakai sekarang kan 4 jam ya. Jadi kalau teman-teman semuanya misalkan trading pada Bitcoin, tandain aja harga-harga. Misalkan contoh kalau saya ambil high low-nya ya. Di time frame 4 jam ini, maka kita akan ketemu low-nya di 72.443 dan high-nya itu ada di level harga 74.298. Nah, dua harga ini teman-teman boleh patokin atau jadikan batas atas batas bawahnya. Jadi kalau market berhasil tembus di bawah 72.000 dan closing di 72.000 di bawah, maka kita akan melihat Bitcoin akan turun ke level 70.000, teman-teman. Ya. Tapi kalau misalkan dia berhasil closing di atas 74.298 dolar, maka kita akan melihat Bitcoin itu bisa naik, teman-teman. Ya. Jadi dua batas ini boleh dijadikan patokan untuk sekarang ini. Ya, untuk sekarang ini buat teman-teman melihat pergerakan terbaru dari harga Bitcoin-nya. Jadi kedua batas ini bisa jadi patokan. Ya, dan kita boleh bilang ini mungkin atasnya itu sebagai resistennya, bawahnya sebagai supportnya. Jadi ini area bertahannya. Dan kita lihat dalam waktu dekat ini siapa yang menang, ya, buyer atau seller yang menang. Kan kalau kita sebagai buyer, kita tentunya maunya buyer yang menang, teman-teman, bukan seller yang menang ya, supaya harga bisa pump naik ke atas. Ya, tapi kita jangan terlalu banyak berharap juga, karena sekarang seller itu dominan juga, teman-teman, ya. Jadi kita tunggu, kita lihat pergerakan atau price action terbarunya. Dan teman-teman boleh pantau setiap 4 jam sekali lah. Nggak perlu setiap saat tuh, nggak perlu. Ya, tapi 4 jam sekali itu udah sangat oke. Tapi kalau Anda mau lebih lama, ya pakai yang 1 hari juga oke. 8 jam sekali juga oke, teman-teman. Ya. Nah, kita turunkan ke time frame yang 1 jam. Kita lihat di 1 jam. Nah, kan? Di 1 jam lihat. Dia naik, turun, kan gitu ya. Jadi terus-menerus bahasanya ya, dilawan. Ya, terus-menerus dilawan. Bahkan yang sebelumnya di sini saya udah tulis di sini ada perubahan tren terjadi, dan ini dibatalin trennya, ya, dibatalin dengan dia berhasil tembus di bawah sini. Ya, walaupun masih ekor sih, tapi tetap aja dihitung, teman-teman, ya. Lalu kemudian dinaikin lagi. Jadi
perubahan tren terjadi terus-menerus di time frame yang 1 jam ini, teman-teman ya. Jadi ini di tren turun, ini tren naik lagi di atasnya ya. Jadi begitu terus-menerus. Dan sekarang kita tinggal lihat di 1 jam ini. Kira-kira mana yang lebih kuat ya antara buyer dengan sellernya. Kalau analisa saya atau prediksi saya, teman-teman, kita lihat dulu dari pergerakan besarnya ya. Nah, kalau analisa saya, ini kayaknya ya cenderung akan turun ya. Karena kalau teman-teman ingat itu ada chart pattern di mana ada terjadi rally, terus kemudian dia melakukan akumulasi atau accumulation ya. Dan akumulasi ini tujuannya adalah untuk mengambil stop loss dari trader pre-market future ya. Jadi dia mengambil stop loss ya, jadi diakumulasi ya. Jadi distribusi, akumulasi, nanti akan distribusi lagi ya. Tapi distribusinya akan cenderung naik ke turun, teman-teman ya. Jadi yang saya lihat sekarang ini justru dia akan cenderung turun ya. Saya cukup yakin di 60% ya kalau market ini akan turun dibandingkan dia naik ke atas, teman-teman. Ya, tapi bisa aja prediksi saya juga salah. Makanya kan perlu dilakukan analisa waktu ke waktu, nggak bisa kita lupain 2-3 hari, nggak bisa, teman-teman ya. Perlu waktu ke waktu kita cek, kita analisa, kita pantau pergerakan harganya. Dan menurut saya sekali lagi ya, ini fase akumulasi, dan fase akumulasi ini possibility akan di-dump ke bawah lagi, teman-teman ya. Dari time frame 4 jam ini juga kelihatan ini fase akumulasi ya. Biasanya suka gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini turun, akumulasi di sini, dibanting lagi ya. Walaupun sempat dinaikin lagi, tapi akhirnya turunin lagi, dibanting lagi ya. Dan sekarang ini masuk lagi ke fase akumulasi ya. Jadi kalau saya lihat, memang kalau kita perhatikan harga sekarang, emang cenderung kemungkinan besar akan turun ya. Ini juga akan jadi area pertahanan di sini, dan support juga sama, tapi ya kalau saya melihat sih mungkin akan turun ke level 70.000 sih, teman-teman ya. 70.000 something lah, dia akan turun ke situ, baru nanti bisa pumping ya. Tapi memang harus kita perhatikan dari waktu ke waktu. Nggak bisa kita kita ngomong sekarang terus itu langsung jadi patokan, nggak bisa ya, karena harga berubah setiap waktu, teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu, bisa aja tiba-tiba buyer step in dan akhirnya harga dipumping ke atas. Tapi 60% prediksi saya market ini akan turun karena ini adalah fase akumulasi di mana biasanya sering terjadi seperti itu ya. Makanya saya bilang 60% kemungkinan market ini akan turun ya. Oke, ini dari sisi Bitcoin, teman-teman. Sekarang kita kembalikan ke time frame daily dan kita akan buka di total tree. Ini saya hapus dulu. POC-nya udah kita tahu ya. Lalu kita akan buka total tree, teman-teman. Kita akan lihat nasib total tree bagaimana ya. Oke, total tree masih sesuai sesuai analisa, tapi ya sempat nge-break ke bawah trend line ya. Jadi trend line-nya berhasil dilewati ya, dan itu nggak bagus sebenarnya. Tapi ada support line yang menjadi daerah pertahanannya lagi ya. Jadi altcoin termasuk meme coin itu masih bisa bertahan lah walaupun Bitcoin sempat turun, dan memang altcoin juga sempat turun ya. Altcoin terus meme coin juga sempat turun. Kalau nggak salah ya sekitar 5%-an ya kalau nggak salah turunnya. Ini saya bicara keseluruhan, teman-teman ya. Jadi kurang lebih turun 5%-an, tapi akhirnya sekarang berhasil di pump balik ke atas lagi ya. Walaupun masih masuk ke area yang ya sebelum dia turun lah ya, kita bilang gitu ya. Tapi ini masih oke lah, teman-teman. Masih oke banget ya. Dan untuk altcoin sendiri, teman-teman, untuk total tree sendiri, ini juga ada trend line yang kita bisa tarik di sini ya. Trend line-nya bisa tarik dari atas sini bisa ya. Nah, kurang lebih sampai sini lah. Ini trend line-nya, ini downtrend line ya. Ya, trend line turun, teman-teman ya. Jadi kita lihat ya, ini berhasil nggak nanti dia nge-break atas ini ya. Ini saya mungkin kasih nama downtrend line ya. Tinggal kita lihat di time frame daily, total tree ini berhasil nggak melewati batas downtrend line dan closing di atas downtrend line ini. Kalau dia berhasil itu, maka kemungkinan besar altcoin itu bisa naik. Tapi kalau dia tidak berhasil lewatin batas yang ini, yang merah ini, maka aset akan turun lagi, teman-teman. Altcoin, meme coin akan turun lagi ya. Termasuk koin yang saya tradingkan di PP Coin juga akan turun lagi, teman-teman ya. Jadi ya, kita lihat nanti di beberapa waktu akan datang lagi, kita pantau terus ya. Everyday kita pantau, Minggu juga kita pantau, Senin kita pantau, Selasa kita pantau. Intinya hampir setiap hari kita pasti lihat chart. Jadi kita akan lihat pergerakan nanti dari altcoin seperti apa, total tree seperti apa. Dan itu akan memberikan gambaran
secara keseluruhan untuk altcoin dan juga meme coin, teman-teman, ya. Oke, jadi total tree ya bagus ya, bisa pumping 2 hari ini, dan semoga aja berlanjut terus-menerus dan bisa closing di atas downtrend line ini. Ya, untuk Bitcoin sendiri seperti yang tadi, kita tunggu aja hari ini pergerakannya seperti apa. Ini saya hapus dulu. Ya, jadi sekarang area battle di 74.298 sampai dengan 72.443 dolar, teman-teman, untuk Bitcoinnya. Dan kita lihat ya, semoga dia bisa naik, teman-teman, melewati 74.000. Tapi saya nggak begitu yakin karena di time frame 1 jam kita melihat ada accumulation terjadi di situ. Ya, jadi ada kemungkinan 60% bisa drop. Ya, buat Anda yang mungkin pengen membeli Bitcoin dan juga altcoin, saya sarankan mungkin sekarang jangan dulu, melihat pergerakan market yang seperti ini masih belum begitu sehat, belum begitu oke untuk kita masuk ya. Kecuali ada news atau ada ekonomi politik dunia yang tiba-tiba misalkan ada good news apa yang akhirnya membuat orang believe dengan aset kripto dan akhirnya inject money ke dalam situ. Kecuali itu, teman-teman ya. Tapi untuk sekarang ini saya tidak melihat itu. Dari price action sendiri saya melihat terjadi akumulasi yang akan mendorong harga untuk turun ke bawah. Jadi 60% kemungkinan market ini bisa drop lagi. Level selanjutnya adalah di level 70.000 dan juga di 65.000. Itu adalah level target di mana saya akan beli lagi ketika saya melihat ada rebound terjadi pada Bitcoin-nya, teman-teman. Ya, oke. Jadi itu aja insight dari saya buat Anda semuanya, ya, masukan dari saya buat Anda semuanya. Buat Anda yang pengen membeli Bitcoin, Anda udah tahu harus ngapain sekarang. Jadi lebih baik Anda tahan dulu, jangan keluarin uang dulu atau jangan beli dulu aset kriptonya, tahan dulu aja, nggak apa-apa. Ya, nanti kita akan buy sama-sama ketika harga sudah benar menunjukkan pergerakan tren naik. Ya, untuk sekarang ini tahan dulu, teman-teman. Ya, jangan kita lakukan pembelian sama sekali. Oke, baik. Saya rasa itu aja untuk pergerakan analisa pergerakan hari ini, teman-teman. Dan kita akan terus pantau ya dalam beberapa hari ke depan. Tapi ya saya make sure sekali lagi ini kemungkinan 60% market akan turun, teman-teman. Ya, tapi kita lihat nanti. Besok, lusa, hari Selasa kita akan lihat lagi seperti apa pergerakan terbarunya. Oke? Baik, thank you semuanya sudah mengikuti analisa market kita hari ini, dan teman-teman bisa mendapatkan update ini di playlist kita di YouTube channel kita dan juga di TikTok channel kita. Jadi jangan lupa subscribe supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika kita ada upload video terbaru yang mungkin bisa berguna atau mungkin bisa menjadi insight yang sangat bagus buat Anda. Ya, terutama misalkan Anda yang tidak ngerti analisa teknikal, paling tidak input dari kita bisa menjadikan insight atau ya mungkin masukan buat Anda lah untuk mengambil tindakan yang perlu Anda lakukan. Oke? Baik, thank you semuanya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye semuanya.